Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hakitoibah, NIM 1701187. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara yang ditulis oleh Muhammad As-Subli. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Edi Suresman, SPD MAG, dan Dr. Cucus Surahman, STHI MAG MA. Di sini saya akan membahas mengenai identitas buku. Judul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara, pengarang Muhammad As-Subli, penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, tempat terbit Jakarta, tahun terbit 2018, tebal buku 320 halaman, terdiri dari 8 bab. Kita lanjut ke review bukunya. Bab 1 yaitu memaknai Melayu, yaitu memaknai Melayu ketika mendefinisikan Melayu. Berbagai literatur yang terbit baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam seringkali menyebutkan 3 aspek sebagai penciri kemelayuan, yakni di sini ada bab 2 yang menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Nusantara. Kerajaan yang tumbuh bersama kerajaan Melayu dan juga turut serta dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh penulis memaparkan beberapa kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pase dan Perlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Ketika Malik Al-Saleh dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Samudra pertama. Yang kedua ada Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Samudra dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugaya Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 18 September 1507. Yang ketiga ada Kesultanan Asahan, adalah sebuah kesultanan yang telah berdiri sejak tahun 1630 Masehi di wilayah yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan pada tahun 1865 hingga akhirnya Kesultanan Asahan melebur ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Terus ada Kesultanan Sulu. Suatu masa dahulu menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1450 Masehi. Pada zaman kegemilangannya, negeri ini telah mengeluaskan perbatasannya dari Mindanao hingga negeri Sabah. Terus ada Kerajaan Banjar. Adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan dengan wilayah kekuasaannya meliputi sebagai besar daerah Kalimantan. 3. Buku ini menjelaskan mengenai khazanah masjid bersejarah bumi berajam. Banyak meninggalkan warisan masjid. Penulis menghimpun beberapa masjid peninggalan kerajaan Melayu sebagai saksi peradaban agama dan kebudayaan. Yang pertama yaitu ada Masjid Sultan Riau yang berpusat di ibu kota Kepulauan Riau, merupakan satu-satunya bangunan peninggalan sejarah yang masih utuh dan lengkap yang dibina menggunakan campuran pasir kerikil, tanah liat, dan putih telur. Sejarah pembangunan masjid yang menjadi kebanggaan orang Melayu ini didirikan pada tanggal 1 Syawal 1249 Hijriah atas prakarsa Raja Abdurrahman. Yang kedua ada Masjid Raya Senapelan yang
merupakan Masjid Raya Pekanbaru, termasuk dalam salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi di Riau. Masjid Senampelan merupakan masjid tertua di Pekanbaru. Masjid ini menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan kota Pekanbaru. Sejarahnya, masjid ini dibangun pada abad ke-18. Terus ada Masjid Agung Palembang. Ini awalnya bernama Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin. Pada mulanya disebut Masjid Sultan. Peletakan batu pertama pada tahun 1738 dan peresmiannya pada hari Senin tanggal 28 Jumadil Awal 115 Hijriah atau 26 Mei 1704. Masjid Siguntur terletak di Dusun Ranah, Desa Siguntur, Kecamatan Setiung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Bangunan masjid berada dalam satu komplek dengan makam Raja-Raja Siguntur dan rumah adat Siguntur. Terus ada Masjid Jami atau Masjid Tua Palopo, berdiri pada tahun 1604 Masehi. Terus ada Masjid Kampung Hulu Malaka. Ini merupakan salah satu masjid tertua di Malaysia dan dijadikan salah satu bangunan warisan sejarah. Bab 4 membahas mengenai kepribadian orang Melayu. Orang Melayu mengaku identitas kepribadian yang utama adalah adat istiadat, bahasa Melayu, dan agama Islam. Di sini juga ada model kepemimpinan dan politik orang Melayu. Yang pertama yaitu tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Seorang pemimpin harus tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk, karena itu sangat penting dalam memimpin suatu kerajaan atau suatu pemerintahan. Yang kedua yaitu harus berilmu. Dengan adanya ilmu, pemimpin tahu bagaimana hal yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan, atau apabila ada rakyat atau rakyatnya yang bertanya atau merumuskan sesuatu dalam musyawarah, tentunya harus berdasarkan ilmu-ilmu. Yang ketiga, mampu memilih menteri dan pembantunya dengan benar. Seorang raja atau pemimpin harus benar dalam memilih menteri dan pembantunya, karena itu suatu hal yang sangat pokok atau suatu hal yang sangat strategis dan sangat penting dalam sebuah kerajaan. Untuk memajukan kerajaan tersebut haruslah dibantu oleh orang-orang terpercaya. Terus baik rupa dan pekertinya supaya dikasihi dan dihormati rakyatnya. Seorang pemimpin harus menjunjung tinggi hal tersebut ya, karena agar rakyat juga hormat kepada dirinya. Hormat juga jangan seolah-olah hanya ingin dihormati oleh rakyatnya, tetapi harus juga berdasarkan bagaimana tingkah laku si pemimpin itu terhadap rakyatnya. Yang kelima, pemurah. Seorang pemimpin itu tidak boleh sombong atau harus pemurah, karena dia menjadi contoh rakyatnya, dan agar kerajaan yang dipimpinnya juga bisa terkendali atau tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenang jasa orang tua atau tahu balas budi, itu hal yang sangat penting dalam diri seorang pemimpin. Berani, jika berani maka pengikutnya pun akan berani. Ya, karena pemimpin yang tidak berani akan membuat rakyat juga ketakutan dalam sebuah kerajaan, atau tidak adanya hal yang harus ditarungi atau memberanikan diri untuk mentarungi hal yang seharusnya tidak dilakukan. Cukup dalam makan tidur supaya tidak lalai. Harus cukup istirahat ya, karena seorang pemimpin itu harus bisa banyak sekali hal-hal yang harus diurus, dan
tidak boleh lalai dalam mengurus atau tanggung jawab dalam tugasnya. Yang ke-9, mengurangi atau tidak berfoya-foya atau tidak bermain dengan perempuan. Karena perempuan itu sangatlah apabila pemimpin sangat tergoda oleh perempuan, maka akan kerajaannya akan tidak baik karena fokusnya terpecah belah. 10. Laki-laki. Raja perempuan boleh dilantik jika tidak ada pewaris laki-laki untuk memperjuangkan kebenarannya. Kembali lagi karena seorang pemimpin itu diutamakan adalah seorang laki-laki. Kalau emang tidak ada, maka bisa digantikan oleh seorang perempuan. Bab 6 membahas mengenai konsep kehidupan masyarakat Melayu. Dalam pandangan Melayu secara umum, prinsip syariat Islam perlu dikawinkan dengan adat budaya masyarakat, sehingga integrasi ini sering diistilahkan sebagai adat bersendi syarak bersendi kitabullah atau syarak mengata, adat memakai. Apa yang ditetapkan oleh syarak itulah yang harus digunakan dalam adat. Bab ke-7 membahas mengenai pengaruh kesenian budaya Melayu. Pengaruh Islam terhadap kesenian Melayu yang berlangsung saat ini adalah pengaruh dari kejayaan Islam yang dibawa oleh pedagang dan penyiar ke alam Melayu. Bab 8 menjelaskan mengenai tradisi dan kebudayaan orang Melayu. Yang pertama ada tradisi baraan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi yang mungkin tidak pernah berkomunikasi selama setahun penuh. Ini yaitu ajang silaturahmi yang diterapkan di kebudayaan Melayu. Karena silaturahmi itu sangat penting dalam dalam beragama, karena kita harus berkomunikasi dengan orang atau dengan saudara-saudara, karena ataupun ada yang belum pernah bertegur sapa atau bagaimana karena persoalan dan prinsip lainnya. Dengan adanya ajang ini bisa menambah pahala dan silaturahmi. Maka hubungan yang selama ini renggang atau terputus menjadi harmonis dan tersambung kembali dengan adanya ajang silaturahmi ini. Terus yang kedua ada melahirkan rasa saling memaafkan. Inilah tradisi yang paling khas di Indonesia. Oleh karenanya ada momen Syawal. Semua muslim di Indonesia melakukan ritual saling maaf-maafan satu sama dengan yang lain. Ini biasanya ciri khas Idul Fitri atau Idul Adha yang diterapkan oleh bangsa Indonesia atau sudah diterapkan di kebudayaan orang Melayu. Yang ketiga ada pecingan. Pecingan bermakna memberi uang. Hal yang lazim di tengah-tengah masyarakat adalah mendapatkan THR. Ini tradisi yang ditunggu anak-anak kecil saat Lebaran. Setiap anak kecil biasanya mengharapkan amplop yang berisikan uang. Nah, ini juga tradisi-tradisi yang terjadi pada saat Lebaran. Seperti orang dewasa memberikan anak kecil uang sebagai hadiah puasa sebulan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan buku ini. Yang pertama yaitu penulis memberikan daftar pustaka di setiap bab dan kajiannya. Yang kedua, dalam bukunya penulis menggunakan teks Al-Quran dan hadis tanpa keluar dari konteks kajian. Terus mengangkat tema yang baik untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Buku ini mengupas berbagai kajian kontemporer yang dapat membuat pembaca lebih memahami apa saja kajian kontemporer. Dalam pemaparannya, buku ini sangat komunikatif sehingga memudahkan pembaca untuk lebih mengerti dan paham maksud dari penulisan. Buku ini dari segi kajiannya sangat jelas, rinci, dan sistematis, membantu dalam mendidik akhlak keislaman di zaman modern ini. Tema yang ada dalam buku ini berkaitan dengan masalah atau cara-cara menghadapi permasalahan di masa kini. Buku ini juga sangat baik bagi pembaca awam, mahasiswa, atau rujukan buku dalam pembelajaran pembuatan makalah.
Terus buku ini juga berusaha mengungkapkan sejarah dengan objektif, melihat dari berbagai sisi kehidupan, tidak hanya berbagai kemajuan dan kebaikan, tetapi juga masa kelam peradaban Islam juga diceritakan dalam buku ini. Selain itu juga terdapat silsilah raja yang memudahkan pembaca mengetahui silsilah raja secara umum. Terus mengajarkan adat istiadat baru yang ada unsur Islamnya. Jadi dalam buku ini mengajarkan adat istiadat Islam yang tidak diketahui oleh orang banyak dan menambah wawasan Nusantara dan wawasan keislaman kita dalam buku ini. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari buku ini, yaitu masih ada istilah-istilah Melayu yang kurang dipahami. Jadi masih ada istilah-istilah yang tidak familiar didengar oleh pembaca. Adanya perbedaan adat istiadat membuat pembaca harus memahami semua terlebih dahulu atau harus membaca secara detail agar mengerti bagaimana proses adat istiadat tersebut. Bila pembaca generasi sekarang bisa membuat kebosanan dalam membaca karena selalu banyak teori dan materi bacaan. Lebih ditambah lagi gambar-gambar agar menarik minat pembaca untuk anak-anak milenial. Untuk menelusurinya membutuhkan berbagai kajian ilmu dan tentu saja akan sangat memakan waktu. Masa kerajaan Islam perlahan meredup seiring dengan kedatangan kaum kolonial seperti Portugis, Belanda, Inggris, hingga Jepang. Sejak kedatangan mereka di tanah air, akulturasi pun terjadi antara budaya lokal Nusantara dan kebudayaan Barat. Jadi terjadinya perbedaan akulturasi, membuat perbedaan pendapat di antara adat-adatnya. Menyusuri sejarah serta menggali akar budaya merupakan pekerjaan yang sulit, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit pula. Banyak daerah-daerah yang kurang diketahui oleh pembaca membuat pembaca jadi kebingungan. Karena banyaknya daerah-daerah yang tidak familiar didengar, maka pembaca yang awam atau pembaca baru buku ini sangat kebingungan dalam mencari tahu daerah-daerah atau mengetahui daerah tersebut. Cukup sekian pemaparan review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.